Ini yang harus tanggung jawab siapa? Siapa yang harus bertanggung jawab? Berarti Pak Jokowi harus turun ini, Bapak Presiden harus turun ini. Nggak bisa ini perkara harus dihilangkan begitu aja. Kami nggak mau, karena kami tidak mendapatkan jawaban yang jelas dari Polda Jabar. Bravo untuk Polri. Beberapa pekan ini kita dihebohkan dengan kasus Vina dan Eki yang mana terbunuh atau korban pembunuhan dan pelecehan seksual 8 tahun yang lalu, tepatnya di tanggal 29 Agustus 2016. Ini masih banyak asumsi-asumsi liar. Tambah ke sini, kasus ini tambah mempusingkan. Saya sih mendukung penuh kepolisian. Sebenarnya 2 DPO itu tidak dihilangkan. Cuma polisi masih belum menemukan bukti-bukti yang baru dan menguatkan itu. Nah, kalau persoalan Pak Jokowi ini mau turun terkait mengusut tuntas persoalan Vina Cirebon ini, besar kemungkinan ya paling tidak Pak Jokowi memberikan instruksi. Tapi yang jelas, mari kita tetap mendukung penuh kepolisian Polda Jabar untuk mengusut tuntas kasus ini. Mari kita simak cuplikan video dari Bang Hotman Paris ya. Pertanyaan. Saya sebagai kuasa hukum dari keluarga almarhumah Vina kasus Cirebon bertanya, kenapa Pak Polisi, Pak Rudi yang sekarang adalah Kapolsek, bapak dari almarhum laki-laki, kenapa tidak mau berhubungan dengan kami? Kenapa tidak mau kontak kami? Padahal nomor WA-nya pun saya udah cek. Kenapa dia menghindari kuasa hukum Vina? Padahal sebagai polisi dia pasti tahu banyak bukti-bukti terkait kasus ini di tahun 2016. Apalagi bukan hanya sebagai polisi, anaknya adalah salah satu yang meninggal, yaitu yang laki. Wahai Pak Rudi, apa yang Anda takutkan? Ya, tolong hubungi Hotman Paris agar kita bisa berdiskusi terkait dengan 3 DPO ini. Ya, Pak Rudi, bapaknya almarhum, tolong hubungi Hotman Paris. Saya udah chat melalui WA, saya udah posting di Instagram, sudah banyak orang meminta Anda menghubungi Hotman, tapi tetap Bapak tidak mau. Ya. Kami tunggu Pak, kita mau mencari 3 DPO ini yang benar. Kasus Vina Cirebon. Ada satu pertanyaan kepada pengacara Saka. Apakah Anda mewakili Saka mengajukan upaya hukum banding atau PK terhadap putusan pengadilan yang menghukum Saka? Anda mengatakan bahwa Saka itu tidak terlibat, tidak bersalah. Anda begitu lantangnya ngomong di televisi berjam-jam, tampil di TV. Tapi bolehkah, maukah Anda menjawab pertanyaan yang sangat simpel ini? Sebab kalau Anda tidak banding, Anda tidak PK, kalau ya, maka semua pernyataan Anda menjadi gugur terpatahkan. Kenapa Anda tidak upaya hukum kalau memang Anda merasa klien tidak bersalah? Jadi tolong dijawab melalui media atau di Keiga Gua ini, atau tolong para wartawan nanya ke pengacaranya Saka, apakah Anda banding atau PK atau upaya hukum apa? Oke? Kuasa hukum keluarga Vina. Hotman 911, kuasa hukum keluarga almarhumah Vina. Apabila dibaca 7 BAP pertama dari 7 tersangka yang sudah terpidana, Anda akan melihat betapa kejadian itu diuraikan secara terperinci. Jenis motornya apa, siapa bonceng siapa, dan bagaimana mereka caranya memerkosa. Bahkan ada terpidana itu mengaku saking mereka saling berebut, maaf nih, air maninya sampai muncrat di pahanya almarhumah,
ada juga yang mengaku dia yang pertama dan merasa dia yang memerawani. Benar-benar terperinci. Di situ juga diuraikan bagaimana Saka, salah seorang yang masih umur 15, ikut dibonceng oleh salah seorang temannya, ikut memukul. Saka disebutkan ikut memukul almarhumah. Cuma tidak ada kata-kata apakah Saka ikut memperkosa, tapi jelas diuraikan dalam BAP Saka itu masih umur 15, dia dibonceng oleh siapa, semuanya terperinci. Ya, ada satu juga terpidana yang mengatakan saking buru-burunya akhirnya dia muncrat, air mandinya pun nggak sempat di dalam tapi di luar. Jadi kunci pintu utama untuk mendapatkan DPO yang 3 orang itu adalah dari 8 orang ini. 8 orang ini kalau benar-benar diinterogasi dari keluarganya pasti tak ketangkap itu yang 3 orang. Oke, Hotman 911. Polda Jabar sudah menetapkan saudara Peggy Setiawan alias Peron ditangkap di Bandung beberapa hari yang lalu. Banyak sekali netizen atau warganet mengatakan bahwa itu adalah korban salah tangkap dari kepolisian Polda Jabar. Di dalam perkara polisi menetapkan salah satu tersangka, tentunya Polda Jabar atau pihak kepolisian yang pasti mempunyai beberapa bukti ya tentunya. Nah, polisi juga menetapkan tersangka yang pasti harus minimal harus ada 2 bukti yang kuat. Baru kepolisian bisa menetapkan seseorang itu sebagai tersangka. Nah, dari hal itu polisi sudah menetapkan Peggy Setiawan alias Peron alias Robi ini sudah ditetapkan menjadi tersangka dan polisi sudah mengantongi beberapa bukti ya. Nah, untuk narasi-narasi liar yang ada di publik hari ini, dimohon untuk masyarakat Indonesia tolong untuk tidak berasumsi buruk terhadap kepolisian Republik Indonesia. Karena pertama, kepolisian ini pasti akan bekerja dengan baik dan tentu juga akan sesuai prosedur. Kalau misalkan nantinya Peggy Setiawan ini merasa tidak bersalah atau merasa korban dari salah tangkap, bisa mengajukan banding atau pra-peradilan, tentu dengan kuasa hukumnya ya, dengan bukti-bukti yang kuat juga. Harus dibantah kalau Peggy Setiawan ini tidak bersalah. Nah, untuk masyarakat Indonesia dimohon untuk tidak berasumsi liar, wabil khusus untuk kepada kepolisian Polda Jabar atau di dalam kasus ini sebenarnya kita sudah ketahui, pertama ada korban, kedua ada saksi, yaitu saksi Aep. Sudah diperiksa atau tidak oleh kepolisian. Cuma di jumpa pers waktu itu 2 hari yang lalu bahwa Peggy Setiawan sudah bersalah dan sama persis dengan pengakuan si Aep bahwa Peggy Setiawan pernah mempunyai sepeda motor semis warna pink. Sama persis dengan pengakuan Aep yang waktu itu sebagai jaga bengkel. Nah, yang perlu dihadirkan juga, saya penasaran si Bapak Eki ini, Pak Rudiana ini, sampai hari ini Pak Rudiana masih belum bisa tampil ke publik. Terus yang kedua adalah si Linda. Katanya Linda ini adalah teman dekat si Vina. Sampai hari ini keberadaannya nggak tahu di mana. Linda ini di mana, Pak Rudi ini di mana. Seharusnya bisa kooperatif. Artinya tidak menimbulkan asumsi-asumsi liar di publik. Sejauh ini masih belum memberikan jawaban. Bang Hotman Paris mewanti-wanti sebenarnya, ayolah Pak Rudi tampil ke publik, berikan klarifikasi, karena
8 orang atau 11 orang tersangka atau DPO ini awal mula kan dari mungkin ya dari pemeriksaan Pak Rudi, atau mungkin dari penangkapan Pak Rudi seperti yang sudah dijelaskan oleh saksi Aib bahwa yang menangkap 8 orang tersangka ini adalah Pak Rudi waktu itu. Begitu. Nah, untuk tersangka yang kemarin Peggy Setiawan, banyak sekali narasi-narasi yang baru nih, bahwa salah tangkap, ini adalah korban, Peggy tidak bersalah dikarenakan masih berontak dan sebagainya. Saya sebenarnya bukan pakar ekspresi ya, cuma begini, ketika polisi menjelaskan kronologi, terus netizen ini memperhatikan gerak-gerik seorang Peggy yang katanya geleng-geleng kepala dan sebagainya. Geleng-geleng kepala, macam-macam penafsiran. Yang pertama, penafsirannya adalah bisa saja orang itu malu, geleng-geleng kepala, tidak percaya dan sebagainya. Yang kedua, geleng-geleng kepala karena memang orang ini tidak melakukan, si Peggy ini tidak melakukan, atau sebagai korban lah. Terus yang ketiga ini sebenarnya masih belum ramai di publik sih. Saya nggak tahu Peggy ini bagaimana track record kehidupannya. Karena begini, orang geleng-geleng kepala atau seorang pemakai hal-hal yang dilarang lah, barang-barang yang dilarang, pemakai lah, itu biasanya gerak-geriknya beda. Terus yang kedua adalah motif. Kemarin di Jumpa Pers Polda Jabar, motifnya ini tidak disebutkan. Nah, narasi-narasi ini sebenarnya harus kita ungkap. Apa sih motifnya ini? Karena katanya si Peggy ini bukan geng motor ekstasi atau yang lain-lain. Nah, motifnya apa? Kok bisa si Peggy ini membunuh atau melakukan kekerasan lah? Atau mungkin nanti kita bisa hadirkan si Linda. Kalau ini masih belum ditampilkan ke publik, klarifikasi sebenarnya. Ini masih banyak asumsi-asumsi liar. Tambah ke sini, kasus ini tambah mempusingkan. Saya sih mendukung penuh kepolisian. Sebenarnya 2 DPO itu tidak dihilangkan. Cuma polisi masih belum menemukan bukti-bukti yang baru dan menguatkan. Siapa sih lagi nih 2 DPO ini, siapa sih? Makanya kemarin polisi juga menyebutkan si Peggy ini adalah DPO terakhir atau tersangka terakhir. Kalaupun di kemudian hari ada tambahan dengan perkembangan penyidikan, kita polisi bisa tahu ada susulan tersangka gitu. Nah, di pengacaranya Vina juga menyebutkan kemana nih 3 orang ini. Bang Hotman Paris juga menantang si pengacaranya Saka itu. Sebenarnya awal mula dari kegelisahan masyarakat atau asumsi-asumsi liar ini adalah dari pengacaranya Saka ini, atau Saka Tatal ini ya, yang katanya salah tangkap, membuat narasi salah tangkap ini kepolisian tidak sesuai dengan prosedur dan sebagainya. Nah, dari kasus ini, apakah Pak Jokowi dan Pak Sigit mau turun tangan? Ya, kalau mau turun tangan sih, ya besar kemungkinan ya. Cuma nggak mungkin deh. Ini kan urusan kepolisian sebenarnya. Ya Pak Jokowi juga nggak mungkin cawe-cawe terhadap ini. Cuma kalau dari Bang Hotman Paris, terus pengacara Vina yang memanggil terus Pak Jokowi untuk turun langsung mengusut tuntas dari kasus ini. Ini kasus yang sulit kita temukan. Ini sebenarnya kasus yang sulit, tambah ke sini tambah pusing. Karena saksi kunci yang membenarkan
bahwa si dia yang bersalah itu juga tidak ada. Aib ini cuma mengetahui bahwa di pas kejadian itu hanya mengetahui pas ketika Peggy ini melempar batu. Setelah itu nggak ada yang tahu juga. Itu. Nah, kalau persoalan Pak Jokowi ini mau turun terkait mengusut tuntas persoalan Vina Cirebon ini, besar kemungkinan. Ya, paling tidak Pak Jokowi memberikan instruksi. Tapi yang jelas, mari kita tetap mendukung penuh kepolisian Polda Jabar. Kalaupun Polda Jabar nanti tidak bisa menangani kasus ini, semoga dilimpahkan ke Polri. Dan kita tetap mendoakan almarhumah Eki dan Vina tenang di alam sana, dan sama kita mendoakan bahwa semoga kepolisian Polda Jabar bekerja dengan baik, dan kita harus support. Bagaimanapun kita harus mengakui bahwa Peggy ini adalah tersangkanya. Mau tidak mau, meskipun banyak narasi asumsi-asumsi liar bahwa Peggy salah tangkap, ya kita buktikan di persidangan nanti. Gitu. Ya, mungkin saja itu. Silakan komentar kalian. Kita sebagai warga atau masyarakat Indonesia tidak boleh berasumsi liar. Ya, semoga kita mendoakan semua tersangkanya tertangkap. 11 orang itu ataupun 9 orang itu. Terima kasih. Wassalam.